Baik, selamat malam semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tetes telinga Cloram Fenicol. Di sini dengan saya sendiri, Sabrina Hafiz, dengan NIM 193300076, Sultan Rizky Ariga 193300077, Diki Chandra 193300078, Jan Aulia 193300080, Rizky Tantia 193300081, kemudian ada Rizky Narambadayanti 193300082. Di sini nama produk yang akan kita buat yaitu chloramphenicol dengan jenis sediaan tetes telinga chloramphenicol. Yang pertama, untuk syarat sediaan jadi, untuk sterilisasinya kita akan membuat sediaan yang steril dengan syarat farmakope steril. Untuk pirogennya, sediaan yang kita buat bebas pirogen dengan syarat farmakope bebas pirogen. Untuk partikulatnya, sediaan yang akan kita buat itu nantinya bebas partikulat dengan syarat farmakope bebas partikulat. Untuk homogenitasnya, syarat sediaan yang akan kita buat homogen dengan syarat farmakope homogen. Untuk stabilitasnya, nanti sediaan yang akan kita buat stabil dengan syarat farmakope stabil. Untuk pH yang akan kita buat nanti di sediaan kita itu rentannya 5, untuk syarat farmakopenya rentannya 4,0 sampai 8,0. Untuk pemberiannya, warna yang sediaan yang akan kita buat larutan bening dengan syarat farmakope larutan bening. Untuk baunya kita sediaannya tidak berbau dengan syarat farmakope tidak berbau. Untuk rasanya sediaan kita tidak berasa dengan syarat farmakope tidak berasa. Untuk kadar bahan aktifnya satuannya gram per mili. Untuk berat atau volume per unitnya kita gram per mili juga. Untuk secara sterilisasinya kita menggunakan sterilisasi basah dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sterilisasi basah dengan autoclave pada suhu 121 Celcius selama 15 menit itu untuk syarat farmakopenya. Untuk wadahnya, untuk sediaan yang kita buat itu dalam wadah botol tetes telinga. Kalau untuk syarat farmakopenya kita dalam wadah tertutup rapat. Kita di sini menggunakan label obat keras dengan syarat farmakope digunakan label obat keras. Selanjutnya ada data praformulasi bahan aktif. Yang pertama kita menggunakan bahan aktif chloramphenicol. Selanjutnya untuk zat pembawa atau pelarut kita memakai propilen glikol. Untuk chlorabutanolia kita di sini menggunakan chlorbutanol sebagai antibakteri dan antifungi. Selanjutnya ada formulir pemecah masalah yang akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan formulir pemecahan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya untuk bentuk sediaan apa yang sesuai dibuat sediaan steril tetes telinga chloramphenicol. Komponennya di sini adalah larutan, emulsi, suspensi. Untuk pengawasan mutunya kita menggunakan larutan. Keputusannya dipilih larutan karena bagian luar telinga tertutup kulit, mudah terkena kondisi dermatologi, maka paling banyak digunakan dalam sediaan larutan. Untuk tetes telinga merupakan obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan meneteskan obat ke dalam telinga. Kemudian yang kedua, untuk basis yang cocok untuk pembuatan sediaan steril chloramphenicol, komponennya tetes telinga. Untuk keputusannya cairan pembawa bukan air, dapar dengan gliserol, etanol, dan minyak nabati. pH tanpa dinyatakan lain 5,0 sampai dengan 6,0. Yang ketiga, untuk antimikrobial mana yang cocok di dalam pembuatan tetes telinga chloramphenicol. Di sini ada nipagin, metilparaben, ada propilen glikol. Untuk pengawasan mutunya propilen glikol, keputusannya propilen glikol berfungsi sebagai pengawet, antimikroba, desinfektan, humektan, solvent, stabilizer, dan kosolvent yang dapat bercampur dengan air. Tujuannya pencegahan terhadap pertumbuhan mikroba. Kemudian penjernihan sediaan akhir harus diperhatikan. Untuk 2 tabung reaksi zat uji dan suspensi larutan padanan dibandingkan setelah 5 menit pembuatan suspensi padanan dengan latar belakang cahaya hitam yang berdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Kemudian untuk keputusannya kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Untuk penetapan pH-nya menggunakan pH meter, pengawasan mutunya pH sediaan, keputusannya pH tanpa dinyatakan lain 5,0 sampai dengan 6,0. Untuk wadah yang cocok untuk tetes telinga di sini ada botol plastik dan botol kaca. Pengawasan mutunya botol plastik.
Keputusannya dipilih botol plastik karena mudah digunakan dan lebih tahan kontaminasi. Digunakan botol plastik dengan ujung lancip seperti pada obat tetes mata. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Risti Tantia. Baiklah, selanjutnya ada komponen umum sediaan. Untuk nama bahan yang pertama ada kloramfenikol. Sebagai bahan aktif, konsentrasi lazim ada dalam literatur 1-5%, dalam formula 10%. Perimbangan bahan unit 10 mili ada 1 gram, batch 2 botol, 1 gram kali 2 sama dengan 2 gram. Yang kedua ada klorobutanol sebagai bahan tambahan. Konsentrasi lazim atau literatur 0,01%, formula 3%, penimbangan bahan unit 0,3 gram, batch 2 botol 0,3 kali 2 sama dengan 0,6 gram. Yang ketiga ada propilen glikol sebagai bahan tambahan, konsentrasi lazim atau literatur 5-10%, formula add 10 mili, penimbangan bahan unit 10 mili, add 10 mili, batch 2 botol, add 20 mili. Perhitungan per unit, yang pertama kloramfenikol, 10 bagi 10 kali 1 gram sama dengan 2 gram, tambah 5%, tambah 2,1 gram. Yang kedua ada klorbutanol, 3/100 kali 20 gram sama dengan 0,6 gram. 3 ada propilen glikol, 20 mili. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jihan Aulia. Selanjutnya yaitu pengawasan mutu sediaan. Yang pertama ada in-process control. Yang pertama itu ada uji organoleptik dengan cara pemeriksaan sampel suspensi kloramfenikol pada kaca arloji. Yang kedua yaitu ada in-process control dengan parameter yang diuji. Yang pertama itu ada uji pH, cara pemeriksaan dengan pH universal. Yang kedua ada uji partikulat dengan cara pengotor cairan dihitung dengan sistem elektronik yang dilengkapi sensor cahaya, redup, atau dilihat dengan latar belakang hitam. Yang ketiga yaitu uji volume terpindahkan dengan cara pengukuran jumlah sediaan yang dikemas dalam wadah, sediaan dosis ganda. Jika sediaan tersebut dikeluarkan dari wadah aslinya akan memberikan jumlah yang sesuai seperti yang tercantum pada etiket. Lalu yang terakhir ada penetapan kejernihan, yaitu dengan latar belakang cahaya hitam yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Selanjutnya itu ada prosedur tetap pembuatan sediaan. Prosedur tetapnya itu persiapan. Yang pertama itu ada persiapkan alat-alat yang akan digunakan. Bersihkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan seperti mortir, alu, cawan uap, kaca arloji, dan lainnya. Lalu yang kedua, sterilkan yang akan digunakan sebagai wadah salep mata. Juga alat-alat lain yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, perhatikan menyiapkan lembar instruksi kerja pembuatan sediaan. Yang keempat, praktikum mulai melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi kerja. Lalu ada kegiatan produksi. Yang pertama, sterilisasi alat dan wadah. Yang kedua, penimbangan bahan. Yang ketiga, pelarutan. Lalu yang keempat, penyaringan. Yang kelima, mixing atau pencampuran. Yang keenam, pengisian dalam wadah. Ketujuh, pemberian etiket, brosur, dan kemasan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sultan. Baik, selanjutnya di sini ada instruksi kerja. Pada instruksi kerja, pertama persiapkan alat-alat yang akan digunakan dan dibersihkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Kedua, sterilkan wadah yang akan digunakan sebagai wadah sediaan. Lalu ada penimbangan. Tujuan dari penimbangan inilah memperoleh bahan baku sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan. Prosedurnya ada 2 tahap. Yang pertama ada reliable wadah yang akan dipakai. Kedua, timbang masing-masing bahan. Nama bahan yang digunakan ada propilen glikol, penimbangannya F sampai 20 mili. Kedua ada kloramfenikol 2 gram, klorbutanol 0,6 gram. Selanjutnya, lalu yang ketiga, masukkan bahan pada masing-masing wadah dan tutup. Lalu yang ketiga, prosedur pembuatan tetes tengah kloramfenikol. Di sini ada 7 tahap. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan.
Kedua, semua alat-alat yang digunakan disterilkan dengan cara oven dan autoclave sesuai petunjuk sterilisasi alat di atas dan bawah. Ketiga, ada kalibrasi botol tetes. Keempat, terus kolom vanikol dalam lumpang, tambah halus steril dan add sampai homogen. Lalu tambahkan propilen glikol yang sudah disterilkan dalam autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Terus sampai homogen. Lalu yang keenam, tambahkan klorbutanol ketika campuran obat sudah dingin. Lalu yang ketujuh, masukkan dalam botol tetes. Yang kelima, yang keempat, pengisian dan pengemasan. Pertama, sediaan tetes telinga yang sudah disterilkan diberi etiket. Kedua, dimasukkan sediaan dengan brosur ke dalam kemasan dus. Ya, selanjutnya dibacakan oleh teman saya di Chandra. Ya, selanjutnya ada formulir sterilisasi alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada spatula dengan cara sterilisasi dengan flambir selama 20 menit. Yang kedua ada pinset, disterilisasi dengan cara flambir selama 20 detik. Yang ketiga ada kaca arloji, disterilisasi dengan cara flambir selama 20 detik. Yang keempat ada pipet, disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kelima ada mortir dan stempel, disterilisasi dengan bakar dengan alkohol 95%. Yang keenam ada gelas ukur, disterilisasi dengan cara autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketujuh ada tutup penetes, disterilisasi dengan cara autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedelapan ada beker gelas dan botol tetes 2 buah dan vial, disterilisasi dengan cara oven pada suhu 170 derajat Celcius pada atau selama 30 menit. Yang kesembilan ada karet pipet dan karet vial, disterilisasi dengan cara direbus selama 30 menit. Yang ke-10 ada yaitu bahan tambahannya propilen glikol, disterilisasi dengan cara autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ada bahan aktif chloramphenicol, disterilisasi dengan cara filtrasi. Dan yang terakhir ada bahan tambahan klorbutanol, disterilisasi dengan ditambahkan ketika larutan obat sudah dingin. Demikian penjelasan dari obat tetes telinga chloramphenicol dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.